Nah, kalau sekarang ada, Sudah, Sensei. oke. Terima kasih, Linda Sam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman, Sensei. Oke, hai, kita lanjut. Nah, di sini ada 4 pilar pelatihan bahana. Nah, sebelum kita masuk ke fasilitasnya, kita lihat dulu dasar-dasar LPK Bahana Inspirasi Muda. Sebelum kalian masuk kan harus tahu apa sih LPK Bahana itu. Nah, yang pertama di sini saya akan perlihatkan 4 pilar pelatihan bahana. Oke, dari kalian ada yang ingin volunteer untuk membacakan 4 pilar pelatihan bahana? Ada yang mau volunteer? Boleh, Sensei. Oke, Dozo, Linda Sang, silakan dibaca ya. 4 pilar pelatihan bahana. Yang pertama ada mental, kedua karakter, ketiga budaya, yang keempat skill. Oke, terima kasih Linda Sang. Baik, akan saya jelaskan 4 pilar pelatihan bahana. Nah, kenapa sih bahana tuh eh, ada pilar-pilar seperti ini? Untuk apa sih? Ya untuk kalian supaya bisa dan kuat dan betah tinggal lama-lama di Jepang. Jadi nggak cuman 3 bulan pingin pulang, 2 minggu nggak betah, cuman setahun pingin pindah kantor, tidak seperti itu ya. Nah, makanya kita punya pilar-pilar untuk menguatkan kalian. Yang pertama ada mental, karakter, budaya, dan skill. Nah, skill ini nomor 4, tapi mental nomor 1. Kenapa sih mental tuh bisa nomor 1? Bayangkan aja gini, kenapa kita harus punya mental yang kuat? Minasang akan bekerja di Jepang, yang berarti kita udah beda negara. Udah beda negara, jauh sama orang tua, jauh sama teman, kalian sendiri di sana nggak ada siapa-siapa yang bantu. Kemudian bahasanya pun beda, ya kan? Bahasanya beda, kemudian komunikasinya sulit, kemudian budaya-budayanya pun beda, tidak seperti budaya di kita. Makanya kalian harus punya mental yang kuat, itu wajib sekali. Makanya di Bahana ini kita ada mata pelajaran fisik, mental, disiplin. Makanya tidak hanya mental juga, fisik kalian juga akan kami latih. Karena di Jepang beda dengan Indonesia, kita hanya punya 2 musim. Di sana ada 4 musim, yang berarti fisik kalian harus lebih kuat daripada sebelumnya. Dan kemudian jarak antara apartemen kalian sama kantor kalian pasti akan jauh. Nah, makanya biasanya kalian pasti memilih untuk jalan atau naik sepeda, dan itu juga harus punya fisik yang kuat. Tidak hanya fisik, mental juga. Mental nomor 1. Kalau kalian mentalnya tempe, saya yakin paling cuma setahun juga udah pingin pulang. Sedangkan kalau kalian di LPK Bahana itu rata-rata kontraknya 3 tahun sampai 5 tahun, yang berarti membutuhkan waktu yang lama. Yang berarti kalian harus punya mental yang kuat. Yang kedua ada karakter. Nah, minasan tahu kan ya karakter-karakter orang Indonesia seperti apa? Yang untuk yang positifnya kayak ramah, gotong royong, toleransi, itu positifnya. Nah, tapi kita juga punya karakter yang negatif. Ya mungkin kita juga masih ada karakter negatifnya. Contohnya sering menunda-nunda, ya kan? Sering menunda-nunda. Kemudian tidak tepat waktu, ya janjian jam 10 kayak tadi kita ya. Nge-Zoom harusnya jam 10, tapi masih belum ada yang masuk. Itu termasuk ke menunda-nunda waktu. Sedangkan kalau di Jepang, misalkan kita ada janjian atau meeting jam 10, orang Jepang tuh bahkan setengah jam sebelumnya dia sudah masuk. Gitu. Jadi memang harus eh, tepat waktu. Karena orang Jepang sangat menghargai waktu ya. Kemudian tidak profesional dalam bekerja. Nah, itu orang Indonesia, itu orang-orang Indonesia rata-rata, tidak rata-rata ya, mungkin ada beberapa yang tidak profesional dalam bekerja. Nah, makanya kita tidak mau kalau misalkan kalian di Bahana ini ketika berangkat ke Jepang, karakter kalian itu masih karakter-karakter orang Indonesia. Nah, kalian itu nanti ketika di Bahana, kita akan ubah karakter kalian menjadi karakter-karakter orang Jepang. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada budaya. Budayanya di sini bukan ya pastinya budaya-budaya Jepang yang kalian tahu ya, kayak Hinamatsuri atau Setsubun dan sebagainya itu pasti kita ajarkan. Kita banyak event di hari Jumat itu buat kalian refreshing, karena kalau belajar terus kan pusing ya. Jadi di hari Jumat itu biasanya suka ada event pengenalan budaya.
Nah, tidak hanya event pengenalan budaya saja, tapi kita juga akan mengajarkan gimana sih budaya kerja di Jepang itu. Tenang, Minasang. Semua sensei di Bahana ini berpengalaman. Rata-rata sensei di Bahana ini lulusan pendidikan bahasa Jepang dan juga rata-rata pernah bekerja di Jepang. Jadi tenang, mereka juga semua sensei gata di sini pasti tahu gimana sih budaya kerja di Jepang itu. Nanti pasti akan diajarkan. Kemudian keempat adalah skill. Wajib skill juga ya, tanpa ada skill kan tidak mungkin akan bekerja di Jepang. Contohnya, skill dalam berbahasa. Of course, pasti harus bisa bahasa Jepang, ya kan? Kalau mau mau bekerja di Jepang ya otomatis skill bahasa Jepang kalian harus bagus. Yang kedua, itu adalah skill kaigo kalian, perawat lansianya nih. Nah, itu skillnya akan diasah juga di sini. Nah, nanti di sini ada berbagai level. Level yang pertama itu level Sokyu atau level bawah dulu, ada level R5, level R4, GFT. Nah, di sini nih SSW atau kaigo. Di sini kalian akan belajar gimana sih kaigo yang benar itu dan tenang saja, sensei-senseinya juga sudah berpengalaman dan sudah bekerja di Jepang sebagai kaigo seperti kalian. Nanti juga kalian akan diajari. Ya, dan terakhir baru kan ada N3. Nah, ini biasanya kalau misalkan di kelas N3 ini, skill bahasa Jepangnya harus makin naik karena di Jepang sekarang ini kalau misalkan kalian udah mencapai level N3, yaitu setara dengan sensei-senseinya, itu kalian dapat bonus. Bonusnya lumayan bisa berjuta-juta. Ya, karena kita mau anak-anak kita tuh ya bagus, ngobrolnya bagus, komunikasi bagus, sikap bagus, mental bagus, karakternya bagus, bisa bekerja dengan baik di Jepang seperti itu ya. Jadi ada 4 pilar pelatihan Bahana. Nah, kalau kalian pernah lihat Instagram Bahana, itu pasti kalau misalkan foto ada yang kayak gini. Ya nggak pernah lihat nggak? Nah, ini tuh apa? Bukan logo, bukan slogan apa ya? Kalau foto apa ya namanya ya? Pokoknya kalau misalkan foto tuh pasti kayak gini. Nah, ini tuh maksudnya 4 pilar pelatihan Bahana gitu. Oke, sampai sini empat pilar pelatihan Bahana. Apakah ada pertanyaan dari Minasa? Apakah cukup? Cukup ya, Cukup, Pak? Sensei. Cukup Oke, sensei. oke, kita lanjut ke nah, slogan kandidat. Nah, ini boleh sama sekalian di screenshot dan hafalin dari sekarang karena slogan kandidat ini akan kalian ucapkan setiap hari Senin sampai hari Kamis di pagi hari ketika upacara. Nah, nanti saya jelasin ini ada kegiatan apa aja. Kayaknya berat banget nih, Sensei. Ya, memang. Kalau kalian mau ke Bahana, berarti kan sudah tahu kan akan bekerja sangat keras dan lebih keras dari sebelumnya. Nah, kalau bisa Minasan sudah hafal slogan kandidat ini yang akan kalian ucapkan setiap Senin sampai Kamis ini pagi-pagi. Nah, slogan kandidat ini ada 4. Nah, ini bahasa Indonesianya. Tapi nanti ketika kalian di Bahana itu harus hafal bahasa Jepangnya juga. Jadi bahasa Jepangnya iya, sama bahasa Indonesianya juga iya. Nah, coba ada yang mau volunteer membacakan slogan kandidat? Kalau tidak ada, saya yang tunjuk saja. Siapa ya? Agni Parisya, apakah boleh menjadi volunteer membacakan slogan kandidat? Boleh sensei. Oke, maaf. Ya, Di sini ada slogan kandidat. Yang pertama, orang yang mau bekerja keras, jujur, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Yang kedua, orang yang unggul dalam skill, knowledge, dan attitude. Yang ketiga, orang yang senantiasa mau belajar dengan tekun, mempunyai visi, dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang keempat, orang yang senantiasa memperbaiki diri dan siap menjadi pemimpin di masa depan. oke. Terima kasih, Agnisa. Ya. Ya, jadi slogan kandidat ini, kenapa sih Sensei harus setiap hari banget, Senin sampai Kamis kalian ucapkan? Kenapa? Karena Binasan lihat deh, yang pertama orang yang mau bekerja keras, jujur, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Kedua, orang yang unggul dalam skill, knowledge, dan attitude. Ketiga, orang yang senantiasa mau belajar dengan tekun, mempunyai visi, berusaha untuk mewujudkannya. Terakhir, orang yang senantiasa memperbaiki diri, siap menjadi pemimpin di masa depan. Nah,
Kenapa harus tiap hari sih diucapkan? Karena supaya kalian hafal, supaya kalian ingat dan tertanam dalam diri kalian bahwa kalian itu adalah orang-orang yang mau bekerja keras, orang-orang yang jujur, orang-orang yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Iya, karena kandidat Bahana itu adalah orang-orang yang mau bekerja keras. Itu wajib. Ya, di sini itu cuman orang-orang yang mau bekerja keras. Bagi kalian yang tidak ingin bekerja keras, mungkin tidak akan kuat berada di Bahana. Kemudian, Bahana ini sangat menjunjung tinggi kejujuran. Ya, di sini sangat-sangat menjunjung tinggi kejujuran. Sekalinya kalian berbohong, ketahuan berbohong, menyontek kah atau memberikan contekan kepada teman, itu kan termasuk salah satu yang tidak jujur ya. Itu akan langsung kami berikan SP. Karena orang Jepang sangat tidak suka orang yang tidak jujur. Kemudian, kandidat Bahana itu wajib bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Tidak mungkin dong orang yang harus menyesuaikan dengan kita. Tapi kan rata-rata orang Indonesia biasanya gitu ya. Harus orangnya nih, orang sekitar yang menerima aku apa adanya. Nggak bisa. Harus kita yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Apalagi di Jepang budaya kerjanya berbeda, karakter orangnya berbeda, bahasanya berbeda. Nah, kalian di Bahana ini juga sama. Pasti dari teman-teman kalian juga punya karakter beda, dari suku-suku yang berbeda. Ya kan? Datang dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Ya kan? Pasti banyak itu teman-temannya. Sampai-sampai kalian juga dari seluruh Indonesia juga ada. Makanya kalian harus bisa menyesuaikan diri juga dengan mereka dan teman-teman yang lain. Nah, itu juga termasuk ke lingkungan kerja. Karena kalian sama teman-teman kalian juga itu termasuk rekan kerja karena kalian sekarang mau kerja bukan untuk sekolah. Oke? Yang kedua, orang yang unggul dalam skill, knowledge, dan attitude. Ya, kandidat Bahana itu adalah orang-orang unggul dalam skill. Yang tadi saya sudah bilang ya, skill dalam berbahasa, dan juga skill dalam kaigonya. Pokoknya skillnya bagus. Ya kan? Tenang saja, Sensei Gata yang lain, Sensei-sensei Tachi yang lain di Bahana ini pasti akan mengajarkan kalian skill yang baik, skill yang bagus itu seperti apa. Gitu ya. Dan knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Nah, kalian tidak hanya pengetahuan tentang Jepang saja, tapi budayanya juga dan seluk-beluknya itu seperti apa. Itu harus tahu. Dan attitude. Attitude ini juga sangat-sangat penting. Nah, kalau di Bahana ini, nanti kalian akan sering eh, kena cui. Apa cui bahasa Indonesianya? Peringatan dari senseinya atau dari seniornya. Apa? Harus senyum. Minasan biasakan dari sekarang harus senyum terus. Kenapa? Karena kita adalah jasa. Kita akan merawat lansia. Masa sih kita merawat lansia nggak senyum? Enak dilihat nggak? Enggak kan? Iya, karena kita adalah jasa, jadi kita harus selalu senyum, selalu egao. Nah, bahasa Jepangnya itu egao. Nah, biasanya kalau misalkan dicuy sama senseinya, egao shite kudasai. Tolong senyum. Ya, itu sering sekali dicuy untuk anak-anak yang baru karena saya yakin kalian-kalian ini yang baru masuk ke Bahana tidak terbiasa di rumahnya untuk senyum, untuk ramah ya. Paling kalian ramah hanya ke orang-orang yang kenal saja, ke teman saja, tapi sekarang tidak. Kalian harus ramah ke semua orang. Kalian harus senyum. Mau kalian yang lagi bete, lagi banyak masalah, itu tetap aja kalian harus senyum attitude. Yang kedua juga di sini nanti kalian akan ada namanya ojigi. Ojigi itu adalah sapaan ala Jepang yang kalian tuh harus membungkuk ya. Nah, di situ nanti kalian itu tidak hanya membungkuk ke sensei tapi ke semua orang. Contohnya kayak kemarin nih di asrama peta ada yang lagi benerin AC, ya kan? Nah, kalian juga nanti harus ojigi ke mereka, even ke orang-orang yang kalian tidak kenal juga harus ojigi. Nah, itu attitude. Attitude-nya harus baik. Jangan banyak drama. Kalau kalian mau lancar di asramanya, mau lancar belajar bahasa Jepangnya, attitude-nya harus baik. Baik itu ke teman, ke senior, nanti ke adik kelas yang selanjutnya, atau ke sensei gata itu attitude-nya harus bagus. Kalau attitude-nya bagus, tanpa ada masalah, itu dijamin lancar sampai wawancara, sampai ke Jepangnya pun lancar. Oke? Yang ketiga, orang yang senantiasa mau belajar dengan tekun. Nah, kandidat-kandidat di Bahana ini adalah orang-orang yang mau belajar.
Nah, biasanya bagi kandidat yang tidak ingin belajar, yang susah banget belajar itu sudah menyerah di sebulan pertama atau 2 bulan pertama karena tidak kuat. Karena kalau di Bahana itu jujur berat, ya. Karena kalau di Bahana itu setiap hari sampai Sabtu Minggu pun kalian pasti ada tugas, kalian pasti belajar. Dan tidak hanya akademik saja, tapi kalian juga harus seperti kuliah dan SMA. Kalian pasti ada kayak jadi divisi peralatan, ada jadi divisi P3K, seperti itu. Ya pasti tahu lah ya, nanti juga kan akan belajar. Karena di Jepang juga sama. Akan ada divisi-divisi untuk kalian berorganisasi. Kemudian di sini kandidatnya harus mempunyai visi. Yaitu pasti ya, tanpa ada visi kalian tidak akan maju ke depan, tidak akan visioner. Kemudian kandidat di sini itu adalah kandidat-kandidat yang berusaha untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu berangkat ke Jepang. Kemudian yang terakhir, orang yang senantiasa memperbaiki diri dan siap menjadi pemimpin di masa depan. Nah, ini dia, ini jadi permasalahan di anak-anak sekarang atau di zaman-zaman sekarang itu adalah orang-orang yang ketika diperingatkan oleh senseinya itu rata-rata langsung baper, langsung kayak pingin keluar dari Bahana, pingin menyerah aja. Itu jangan ya, karena kandidat-kandidat di Bahana itu adalah orang-orang yang siap untuk memperbaiki diri. Ya kan, kalau misalkan kita diperingati oleh sensei, oh berarti kita ada salah nih, kita harus sadar, oh aku ada salah nih, berarti aku harus memperbaiki diri. Bukan berarti kalau misalkan diperingati atau dimarahin sama senseinya, oh sensei ini mah galak, kayaknya nggak suka sama aku gini gini gini. Enggak, minasang. Kita marah atau kita ngecui atau memperingati, itu berarti kita tuh sayang, kita pengen kalian tuh bener. Kan kita akan mengubah karakter kalian dari asalnya karakter-karakter orang Indonesia menjadi karakter orang Jepang. Pokoknya kalau di Bahana itu kalian jangan dikit-dikit baperan. Nggak bisa. Jadi kalian harus, kalau misalkan diperingati sama senseinya atau diperingati sama seniornya, kalian harus langsung mikir. Oh, berarti aku ada salah. Berarti aku harus memperbaiki diri. Ya. Dan semua kandidat di Bahana ini akan menjadi pemimpin. Di mana ketika kalian kerja nanti di Jepangnya, coba deh kalian tanya yang teman-teman kalian. Pasti ada yang pernah ke Jepang kan? Ada yang kerja di Jepang kan? Pasti mereka pernah jadi leader dan emang harus jadi leader karena nanti rolling. Di Bahana juga sama. Kalian semua akan kebagian jadi leader. Baik itu leader kelas, baik itu leader utama, ada yang jadi leader bayangan, ada yang jadi leader asrama, ada yang jadi leader kamar, banyak ya. Pokoknya kalian pasti akan kebagian menjadi leader. Bahkan di tiap divisi organisasi juga kayak misalkan ada divisi P3K atau divisi peralatan itu pasti ada leadernya. Jadi kalian semua akan kebagian jadi leader. Gitu Minasang supaya siap menjadi pemimpin ketika nanti di Jepang. Aman ya, sampai sini nih, sampai slogan kandidat. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak dari Minasang. Tidak ada, aman ya? Oke, kalau aman, kita lanjut ke prinsip kerja. Nah, ini juga Minasan akan mengucapkan setiap hari dari hari Senin sampai hari Kamis. Ada apa aja? Yang pertama, nggak akan saya yang ngomong. Apakah ada yang ingin volunteer membacakannya? Atau mau saya tunjuk? Siapa ya? Tadi Agni sudah. Halimah Sang, apakah Halimah Sang hadir? Tidak ada. Rizkia Nur. Hadir. Oke, Rizkia dipanggilnya apa? Rizky atau Rizkia? Oh, dipanggilnya Kia, Sensei. Oh, Kia. Oke, Iya. Kia Sang, tolong dibaca nomor 1 sampai nomor 6. Iya. Prinsip kerja nomor 1, Gofunme no Senshin, nomor 2, Aisatsu, nomor 3, Chourei, nomor 4, Sochi, nomor 5, 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, nomor 6, Hourensu, Houkoku, Renkaku, dan Saudan. Oke.
Terima kasih. Oh, Halimah-san hadir tadi ke toilet. Oke. Nanti ya, terakhir kita absen lagi sekalian foto. Oke, terima kasih, Kia-san. Nah, betul tadi prinsip kerja ini kalian akan ngomong ini, terus makanya silahkan di screenshot, kalian hafalkan dari sekarang. Kenapa? Supaya nanti enak waktu di Bahana, waktu kalian nginjek Bahana nih udah langsung banyak tugas. Biar nggak pusing, jadi sekarang kalian harus hafal. Itu sih tips dari saya ya. Saya suka ngasih tips ke yang lain. Tolong hafalkan ini sebelum kalian masuk. Supaya pas kalian udah masuk ke Bahana itu udah ya tenang. Nggak ribet mikirin-mikirin tentang hafalan-hafalan ini. Yang pertama ada Gofungmai no Seishin. Gofungmai no Seishin ini adalah budaya kerja juga di Jepang. Apa sih Gofung? Gofung itu 5 menit. Mai itu sebelum. Seishin itu persiapan. Nah, jadi orang Jepang itu sebelum bekerja ada 5 menit sebelumnya itu sudah siap. Jadi contohnya tadi misalkan kita nge-zoom jam 10. Nah, kalau misalkan orang Jepang 5 menit sebelum jam 10 berarti jam 9.55 itu harus sudah siap. Bukan berarti lagi beresin laptop kah, lagi masang kabel segala macam enggak. Tapi 5 menit sebelumnya tuh udah siap, udah rapi, semuanya rapi, udah on cam, udah siap audionya, itu langsung udah siap. 5 menit sebelumnya bahkan belum mulai. Itu namanya buku minor session. Nanti di Bahana juga sama. Ketika ada kegiatan apapun, contohnya lagi belajar juga ya. Misalkan belajar itu jam 9.00. Kalian jam 8.55 itu harus sudah siap. Berarti kalau bisa 15 menit sebelumnya, berarti jam 8.45 kira-kira kalian itu harus udah beres-beres. Beresin bukunya lah, dipilih mana buku yang harus dipakai hari ini, apa aja alat tulis yang mau dipakai. Pokoknya kan harus sudah siap 5 menit sebelumnya. Kegiatan apapun, mau itu upacara, mau itu ada event, mau itu kalian nanti menyambut tamu Jepang, itu 5 menit sebelumnya kalian harus udah siap dengan keadaan baju rapi, sudah disetrika, rambut rapi, diikat, dicepol di belakang, terus kalian juga harus udah siap segalanya ya, harus nafudanya udah bener, pokoknya roknya harus rapi, sepatunya sudah disemir, pokoknya harus sudah siap. Kemudian yang kedua ada aisatsu. Aisatsu itu adalah sapaan ala Jepang yang tadi. Contohnya apa? Ojigi juga termasuk aisatsu. Nah, aisatsunya itu contohnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, seperti itu ya. Kayak ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, otsukare sama desu, yoroshiku onegai shimasu, shitsurei shimasu. Banyak aisatsunya. Nanti kalian akan belajar di Bahana. Kemudian yang ketiga ada core. Nah, core itu yang tadi saya bilang pasti bakal apa? Omongin ini dari Senin sampai Kamis. Di mana di core ini? Apa itu core? Core itu apel pagi. Apel paginya itu biasanya jam 8.15. Nah, silakan ini dicatat supaya kayak bisa bagi waktu nih nanti aku beres-beres jam berapa, bangun jam berapa, beres-beres kamar jam berapa, beres-beres bed jam berapa. Kalau misalkan yang dari kos, aku harus OTW jam berapa, itu harus dicatat. Pokoknya jam 8 itu harus sudah ada di asrama, karena jam 8.15 itu kalian harus sudah mulai core. Corenya cuma dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, yang ada pengawas senseinya cuma hari Senin dan Selasa. Kalau hari Rabu itu diawasi oleh Edi Sensei. Nah, Edi Sensei ini yaitu sensei dari kita yang dulunya itu adalah tentara ya. Jadi beliau yang akan mengajarkan chorei dan fisik mental disiplin. Kemudian hari Kamis, nah di hari Kamis ini tidak ada pengawas senseinya, jadi kalian jiritsu atau sendiri kalian sama leadernya yang di hari itu. Kalau hari Jumat itu langsung belajar karena waktunya mepet ya. Kemudian yang keempat adalah soji. Soji itu adalah bersih-bersih, Minasang. Bersih-bersihnya banyak loh. Contohnya, kalian pasti bersih-bersih kelas. Kalian pasti bersih-bersih lorong, bersih-bersih hall, bersih-bersih tangga, bersih-bersih kamar, bersih-bersih loker kalian, bersih-bersih koper sendiri, bersih-bersihin banyak pokoknya yang harus kalian bersih-bersih ya. Nanti akan saya jelaskan di kegiatan yang selanjutnya. Kemudian yang kelima ada goes. Seiri, seitong, seiso, seiketsu, sama shitsuke.
Nah, seiri ini apa sih? Goes dulu deh. Goes itu apa sih? Goes itu adalah budaya kerja Jepang. Sering dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Dan goes ini juga akan dipakai ketika kalian nanti di perusahaan Jepang. Di shisetsu. Shisetsu itu panti. Di panti kalian bekerja ini pasti ada goes. Seiri. Seiri itu adalah memisah-misahkan barang yang tidak perlu. Membuang barang yang tidak perlu. Kalian juga pasti akan seiri ketika kalian akan berangkat ke Bahana. Waktu kalian berangkat ke Bahana, pasti kalian akan bawa koper dong. Ingat ketika di Bahana, koper kalian itu tidak boleh koper yang gede banget. Itu nggak boleh. Pokoknya ukurannya itu 24 aja ya. Ingat catat ukurannya 24, yang ukuran M, jangan pakai yang ukuran L karena nanti tidak akan bisa masuk ke bawah kasur kalian. Kemudian nanti waktu di rumah kan pasti seiri. Pasti kalian akan nge-seri mana barang yang harus dibawa sama barang yang tidak perlu dibawa. Ingat ketika di Bahana tidak boleh membawa barang-barang yang banyak. Perlu dicatat juga, kalau misalkan ke Bahana itu boleh membawa makanan maksimal 7 jenis saja, cemilan saja. Ya, selebihnya itu tidak boleh dibawa. Ya, itu juga termasuk seri. Mana nih baju yang bakal dipakai, baju yang bakal dibawa, mana nih sepatu. Oh ya, sepatu juga jangan banyak-banyak membawa sepatu. Sepatunya itu hanya membawa sepatu untuk ke kelas, ya sepatu pantofel, kemudian sepatu olahraga, ya karena kita pasti akan ada olahraga, dan sepatu main. Jadi cuma 3 aja. Dan nanti terakhir itu akan ada di link, nanti Minasang akan isi link barang-barang apa saja yang harus dibawa dan barang-barang dan kalian kedatangannya kapan. Di situ ada kalian harus beli sendal karet khusus yang asrama, oke? Yang non asrama juga kalau tidak salah harus beli. Ya, terus nanti kalian pasti nge-seri nih. Ingat mana barang yang harus dibawa, mana barang yang harus dibuang atau tidak dibawa, oke? Kemudian yang kedua ada seito. Seitong itu merapihkan. Nah, contohnya nanti ketika akan ke Bahana juga kan akan seitong, nge-seitong di baju-baju di koper kalian. Itu dirapihin, disusun. Ya, gak mungkin kan langsung duduk-duduk semuanya dimasukin kan. Nggak, pasti dirapihin, dilipat dulu. Pasti yang misalkan alat mandi mana, yang dalaman di sebelah mana, baju belah mana, celana belah mana. Kan itu namanya seitong, dirapihin. Nanti di asrama juga kan belajar seitong. Kalau misalkan yang asrama, kalian pasti akan ngerapihin kasur, ngerapihin selimut, ngerapihin baju kalian, ngerapihin buku-bukunya. Itu namanya seito. Kalau seiso itu soji, sama kayak soji itu beres-beres atau bersih-bersih, minasang. Jadi karena kalau di sini pasti akan banyak bersih-bersihnya dan pasti semuanya kebagian bersih-bersih, nggak mungkin enggak. Yang keempat, itu ada seiketsu. Seiketsu itu standarisasi. Ya kalau bahasa Indonesianya itu SOP, minasang. Jadi ya pastilah ya, semua perusahaan punya SOP. Nah, kalau di Jepang juga pasti ada SOP-nya yang namanya seiketsu. Ada standarisasi perusahaan. Yang terakhir ada shitsuke. Shitsuke itu adalah misalkan kalian sudah melakukan seri Seto, Seiso, Seiketsu. Nah, Shitsuke ini adalah konsistensi kalian melakukan keempat ini terus menerus. Gitu namanya Shitsuke. Yang terakhir ada Horenso, Hokoku, Renraku, Sodang. Nah, ini ketiga ini wajib dilakukan di Bahana. Disclaimer, kemarin ada senpai kalian atau senior kalian yang mendapat hukuman karena tidak renraku. Wajib renraku. Apa itu renraku? Renraku itu adalah mengabari, menginformasikan kepada siapa renrakunya, kepada pihak yang berwajib. Contohnya, kalau kalian sakit, berarti kalian harus mengabari. Mengabari ke siapa? Ke leader kelas di hari itu siapa? Kemudian yang kedua kan harus renraku atau mengabari wali kelasnya. Itu namanya renraku. Kalau misalkan kalian tidak bisa mengikuti event bahana apa misalkan bungkasai, kan harus renraku. Renraku ke siapa? Ke leader hari itu siapa? Ke ryochonya atau pengawas asramanya. Kemudian kalian harus renraku juga ke penanggung jawab senseinya siapa untuk event bungkasai itu. Jadi kalian harus renraku ngabarin renraku itu minasan. Jadi harus ngabarin ke senseinya kamu tuh harus kemana, kamu tuh kenapa nggak ikut? Ada apa? Itu harus ngabarin. Kemudian ada hokoku. Apa itu hokoku? Menginformasikan kembali.
Contohnya, kalian misalkan diperintahkan oleh saya, misalkan beli oksigen. Contohnya ya, jarang sih. Misalkan beli oksigen, kalian pasti harus, kalau misalkan sudah beli, kalian fotokan, kalian hokoku. Sensei, saya sudah beli oksigennya. Udah, itu namanya hokoku. Gitu. Pasti kalau misalkan awal-awal kalian pasti kayak, ih ngapain sih harus ada hopoku, kenapa sih harus diinformasikan? Iya, karena kalau misalkan tidak diinformasikan kepada atasan, kita sebagai atasannya atau kita sebagai leader tidak tahu, kamu udah kerja belum? Tadi kan saya perintahkan A, kamu udah ngerjain atau belum nih kerjaan kamu? Pokoknya harus hopoku. Makanya Sensei Gata juga sama, hokoku pekerjaan selama seminggu itu di hari Jumat. Nah, kalian juga sama ketika diperintahkan oleh leadernya, ketika ada perintah dari senseinya, ketika sudah dilakukan si pekerjaan itu, kalian ngabarin senseinya, sensei saya sudah melakukan tugas A, sensei saya sudah melakukan ini yang tadi kemarin sensei pinta. Gitu, itu namanya hokoku. Jangan lupa ren merapu juga. Yang terakhir adalah sodang. Sodang itu adalah diskusi. Nah, sodang ini baik terkait akademik maupun masalah pribadi juga bisa. Nah, biasanya sodang ini dilakukan ke sensei wali kelas kalian nanti. Ya, biasanya sodangnya terkait akademik. Sensei saya susah kanji nih, gimana caranya? Sensei saya susah ngapalin kosakata, gimana caranya? Sensei tolong ajarin bunpo, gimana caranya? Itu namanya sodang, tapi itu maksudnya ke akademik. Bisa juga sedang masalah pribadi, misalnya ada masalah di rumah, homesick, atau kalian lagi ada masalah sama teman dia sama atau sama teman kelas, itu bisa langsung sodang ke sensei wali kelasnya. Kalau misalkan sensei wali kelasnya sedang berhalangan, boleh ke saya juga sodangnya. Nah, sodang juga nggak cuman ke sensei, diskusinya itu bisa juga sesama teman, bisa sesama senior, ya, ke senior juga boleh, ke seangkatan boleh, ke teman kelas boleh, ke kohai atau adik kelas juga boleh. Itu namanya sodang atau diskusi, ya. Nah, ingat prinsip kerja keenam ini harus kalian hafalkan. Kalau bisa, sebelum sampai sini itu kalian sudah hafal. Oke? Hai, sampai sini dari prinsip kerja. Apakah ada pertanyaan dari kalian dari Jabodeska? Oke. Sampai sini apakah sudah oke? Tidak ada Oke, pertanyaan? Sensei. Oke, Sensei. Oke, nah selanjutnya. Nah, kita masuk ke organisasi. Ini organisasinya gak semua ya, minasan ya. Karena kalau misalkan semuanya panjang. Jadi ini yang inti-intinya aja. Yang intinya aja udah segini ya. Apalagi nanti kalau udah dipecah banyak. Wah, nanti kadang akan lanjut aja langsung di sini. Oke? Yang pertama, itu pasti pengawas asrama. Siapa? Saya. Jadi secara tidak langsung saya adalah atasan kalian. Kalau misalkan dalam bekerja ya. Tapi juga kalian harus tanamkan dalam diri. Kalau kalian di sini itu mau kerja, bukan mau sekolah, bukan anak sekolah lagi. Karena masih ada yang mikir kalau bahan itu kayak ya udah kayak sekolah aja gitu. Tapi enggak. Kalian itu harus udah mikir kayak orang yang bekerja. Teman kalian itu adalah kolega kalian, sensei kalian, sensei wali kelas juga termasuk itu adalah eh, atasan kalian, termasuk saya. Saya pengawas asrama yang akan bertanggung jawab tentang kalian semua. Ya, kemudian di bawah saya nanti ada leader kandidat atau disebutnya Ryocho. Biasanya Ryocho ini atau leader kandidat ini menjabat selama 1 bulan. Dan dia akan megang seluruh kendali asrama. Ya, dia itu atasan kalian. Atau kalau misalkan di yang saya lihat, kalau misalkan Ryocho ini adalah kandidat nomor satunya. Jadi leader kandidat ini adalah penyambung antara saya dan kandidat. Yaitu di tengah-tengahnya ada leader kandidat. Kemudian setelah di bawah leader kandidat itu ada ketua angkatan. Ya, jadi di angkatan kalian berarti angkatan 42, nanti ada ketua angkatannya. Itu juga akan rolling. Gak semuanya misalkan harus sama si A terus enggak. Kan akan tukeran. Kemudian ada perwakilan kamar, atau yang tadi saya sebut ada leader kamar. Itu juga sama, leader kamar itu juga di rolling. Biasanya 2 minggu sekali di rolling leader kamarnya. Baru di bawahnya ada seluruh kandidat. Gitu. Sampai sini dari organisasi. Ada yang ingin ditanyakan dari kalian dari Jabodeska? Oke, oke ya. Oke, kita lanjut Oke, ke Sensei. kegiatan harian kalian. Nah,
Kegiatan harian kalian di sini sebenarnya banyak nih Nasang, cuman kita ke intinya aja. Intinya, kegiatan kalian selama di Bahana itu yang pertama ada core, kayak tadi saya bilang ya, yang slogan Bahana, slogan kandidat itu harus hafal, karena nanti pas core atau apel pagi kalian pasti mengucapkannya. Nah, core ini dari hari Senin sampai hari Kamis. Tidak hanya core, kita ada radio taiso atau senam pagi. Nah, senam pagi ini biasanya dilakukan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Jumatnya itu tidak ada senam pagi. Jadi setelah sore kalian langsung siap-siap untuk senam pagi. Senam pagi itu cuma 5 menit aja Minasan, tidak lama. Kemudian selanjutnya pembelajar bahasa Jepang. Pembelajaran bahasa Jepangnya tergantung level. Kalau kalian tuh kalau masuk berarti kan dimulai dari nol itu berarti masuk ke kelas kana. Kelas kana biasanya dalam satu hari itu hanya 2 jam. Contohnya dari jam 9 sampai jam 12 gitu. Nah, biasanya cuma setengah hari itu dari level N5 sampai N4. Karena N5, N4. N5 itu yang masih pemula, N4 itu yang udah ada expert gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanti masuk itu pasti setengah hari. Nah, tapi kalau udah GFT yang akan ujian itu udah ancang-ancang akan ujian bahasa Jepang, itu biasanya full day dari jam 9 sampai jam 4 sore gitu. Kemudian ada soji bersih-bersih sore. Oh iya, nah di Bahana ini kegiatan sojinya itu ada soji pagi, tapi kalau soji pagi biasanya dilakukannya di kamar masing-masing. Jadi yang non asrama itu soji aja di kosan masing-masing. Nah, biasanya soji di kelasnya itu soji sore. Jadi ketika kalian sudah beres belajar, itu langsung kalian bersihin si kelasnya. Itu adalah soji sore biasanya. Kemudian ada yang namanya osoji. Apa sih osoji? Oh, itu kan besar. Soji bersih-bersih. Berarti bersih-bersih besar. Nah, di situ kalian akan detail banget sama kayak waktu kan lebaran aja kemarin. Kalau lebaran kan kalian sampai hordengnya di apa di setrika lah, hordengnya di laundry juga lah, sampai karpet-karpet di laundry disikat yang biasanya kan itu jarang banget ya. Sofanya juga ikut dibersihin segala macem. Nah, itu namanya osoji. Jadi sedetail mungkin. Kalau ada buku, kalau kita kan ada perpustakaan kecil namanya Manabi Hiroba, nanti kita ada gambarnya. Dan di situ tuh kalian pasti bersih-bersih. Minasang, bukunya diambil satu-satu, dielapin satu-satu, sampai kalian naik-naik ke atas. Cuma kalau misalnya naik-naik ke atas, sekarang udah nggak boleh, karena takutnya nih kan kenapa-napa ya. Jadi kalian hanya beresin yang kejangkau aja, yang nggak terjangkau itu nggak boleh sampai naik-naik tangga. Pokoknya bersih banget, papan tulis harus bersih, nggak boleh ada noda sedikit pun. Kemudian si kursi citasenya harus kalian lap satu-satu. Wah, pokoknya kalian pasti bakalan amazed sendiri nanti ya. Oke, lanjut. Di sini ada kegiatan yang lain. Oh, iya, sebelumnya dari kegiatan harian apakah ada pertanyaan? Aman? Aman, Sensei. Oke, kita lanjut ke kegiatan yang lain. Nah, tadi saya udah bilangnya ada osoji bersih-bersih besar. Biasanya sebulan sekali, Minasang. Kalau osoji bersih-bersih ini, kalau yang bersih-bersih besar cuma sebulan sekali dan pasti dipantau sama semua sensei. Jadi misalkan nanti Bandung 42 kebagian di lantai satu, nanti ada dua senseinya, misalkan saya sama Natalia sensei yang akan mengawas. Atau nanti misalkan Bandung 40 di lantai 2 nanti misalkan Betari sensei sama Dian sensei yang mengawas. Pokoknya ketika kalian osoji itu kita akan bantu dan kita akan awasi. Karena kalau osoji gak boleh sambil ngobrol. Di Jepang juga kalau bersih-bersih mah nggak sambil ngobrol. Kan orang Indonesia gitu ya. Bersih-bersih sambil dengerin dangdut. Ya kan? Bersih-bersih sambil dengerin tensi, naikila. Tidak. Kalau di sini nggak boleh. Even kalian ngobrol pun nggak boleh. Jadi kita akan mengawasi. Pokoknya sini ketat minasangnya harus siap mental. Makanya tadi pertama karakternya mental dulu. Pokoknya harus diam aja. Mau baris pun diam. Jangan banyak ngobrol gitu. Kita pasti awasi. Kemudian yang kedua ada sodang. Tadi kan udah disebut ya, diskusi. Kalian harus diskusi. Tidak hanya dengan sensei, tapi kalian juga harus diskusi sesama teman, diskusi sesama angkatan, diskusi sesama senior. Itu selalu ada sodang atau diskusi. Contohnya, besok hari ini kita akan mengadakan sodang atau diskusi besar-besaran. Kalau diskusi besar-besaran itu ada senseinya, ada saya.
Tapi kalau sodang biasa itu kalian doang sama senpai atau kalian doang nih satu angkatan doang, baru 42 doang. Biasanya diskusinya tentang apa sih? Kalau misalkan tentang angkatan doang nih Bandung 42, biasanya kan sebulan udah mulai kayak kangen rumah, kangen orang tua, pingin pulang kayak gitu. Itu sodang kita diskusi. Diskusinya apa? Saling menguatkan. Itu wajib ada sodang. Terus kalau misalkan sama senpai gimana? Nanti paling evaluasi. Kamu seminggu ini belajarnya gimana? Apa yang susah? Ada yang mau dibantu atau tidak? Biasanya diskusinya seperti itu. Dan kemudian paling dicui-cui. Tolong ya, nanti OJG-nya yang bener lagi. Kamu diajarin OJG atau enggak nih? Gitu kan. Nanti Aisatsu jangan lupa ya, egonya jangan lupa. Paling kayak gitu aja. Nah, kalau sama sensei, semuanya akan kita bahas. Sampai ke dalam-dalamnya. Itu namanya soda. Kemudian nanti ada tes fisik. Nanti saya akan tunjukkan tes fisik. Nah, makanya untuk kalian yang perempuan itu wajib membeli matras warna merah, merah, warna pink. Untuk yang laki-laki itu warna biru. Karena nanti kita akan ada tes fisik. Nanti biasanya itu tes fisiknya ke Saraga. Di situ, oh untuk sekarang kan kita di peta, tapi kita belum tahu akan tes fisik di mana karena kita baru pindah. Nah, tes fisiknya itu biasanya sama Edi Sensei. Ya, langsung terjun dari tentaranya langsung. Gimana sih tes fisik itu? Gitu. Kemudian ada lomba pidato. Biasanya lomba pidato ini 6 bulan sekali. Sama kayak Bung Kasai. Bung Kasai juga sama, setahun sekali. Lomba pidato biasanya waktu Lebaran juga ada lomba pidato. Biasanya lomba pidato ini lomba pidato dalam bahasa Jepang. Gitu. Nanti juga kalau misalkan lulus, kalau misalkan berhasil juara satu pasti dapat reward apa gitu. Dan ada juga Bungkasai Festival Kebudayaan. Nah, biasanya Bungkasai ini diadakan setahun sekali di bulan Agustus. Sama kayak di Jepang. Di Jepang juga bulan Agustus Bungkasainya, di Bahana juga sama Bungkasainya bulan Agustus. Yang terakhir ada upacara. Dan biasanya upacara ini dilakukan sebulan sekali. Nah, kemudian si upacara ini itu biasanya pelepasan kandidat yang akan berangkat ke Jepang. Jadi kita seremonial, kita upacara ini misalkan kalian Bandung 42 mau berangkat ke Jepang minggu depan, seminggu sebelumnya itu ada upacara dulu untuk perpisahan bersama kalian. Upacaranya upacara formal, kayak upacara 17 Agustusan, nah seperti itu. Kayak upacara kalian di sekolah hari Senin, nah mirip sekali seperti itu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan sertifikat kalian, sertifikat kelulusan sebagai alumni Bahana, dan juga sebagai bentuk apresiasi kalian sudah kuat nih mental kalian di Bahana, akhirnya aku berangkat gitu. Kita adain upacara. Semoga nanti kalian sampai ke tahap upacara ini ya. Amin. Amin, Sensei. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang pelajarannya boleh, tentang tentang kegiatannya boleh, tentang asramanya boleh. Sebelum kita masuk ke overview-nya nih, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, sepertinya cukup ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanyakan, langsung tanyakan saja ya. Eh, kita lanjut overview asramanya. Nah, ini buat yang akan tinggal di asrama ya. Oh iya, saya mau disclaimer dulu. Untuk asrama itu untuk kandidat perempuannya hanya bisa 8 orang. Siapa cepat dia dapat. Siapa yang langsung bayar ke admin, itu dia yang bisa masuk ke asrama. Yang belum bayar lebih dari 8, misalkan udah 8 orang udah kita tutup. Untuk laki-laki, karena hanya satu orang yang akan asrama itu tidak apa-apa, masih bisa. Karena kuotanya memang satu juga untuk laki-laki. Ya, kenapa? Karena kita baru pindah dan memang kamarnya tidak sebanyak dulu. Dan rata-rata juga kandidatnya memilih untuk non asrama daripada asrama. Kenapa? Karena nanti saya disclaimer juga, kalau di asrama kalian tidak boleh memasak. Tapi kalau untuk masak nasi boleh, jadi lauknya itu kan beli sendiri. Karena tidak ada kompor di sini ya. Kemudian yang kedua, tidak ada mesin cuci. Jadi kalau misalkan laundry, itu kalian ada laundryan. Kalau tidak salah per kilonya itu 5.000, itu diantar jemput. Nanti biasanya bareng-bareng sama yang lain. Kayak gitu, itu laundry. Jadi kalian nggak boleh nyuci baju di kamar mandi. Tapi kalian boleh cuci daleman kalian di kamar mandi itu boleh. Kalau di asrama juga, kalian nggak boleh makan dalam kamar. Makannya harus di luar kamar. Oke, kalau gitu itu disclaimer-nya ya. Nah, rata-rata yang bikin pengen ke kos itu karena kita di sini nggak boleh masak. Tapi kalau nasi boleh ya, nasi disediakan. Galon juga ada, kulkas juga ada.
Tapi kalian nggak boleh masak. Itu dia. Dan nggak boleh nyuci. Kalau misalkan di sini. Oke, kita lanjut ke overview asramanya. Nah, ini dia kamar asramanya. Ini kamar yang perempuan. Nanti kalian nih kan ada yang masih kosong-kosong. Nah, paling di sini, di kamar lain juga ada yang kosong banyak minasang. Nah, ini adalah overview kamarnya. Nah, minasang lihat ya di bawah sini ada koper. Nah, ini koper yang terlalu besar itu tidak boleh minasang sebenarnya ya. Di sini juga ada kelihatannya koper gede. Nggak boleh. Karena kalau koper minasang terlalu besar ini tidak bisa masuk ke bawah. Karena harus masuk ke bawah nih kayak gini. Pokoknya ukuran 24. Ukuran yang M. Ya, kalau ukuran terlalu besar itu susah masuknya. Nanti koper kalian rusak. Gitu. Terus di bawah sini nanti kalian harus beli hako atau keranjang kayak gini dua. Mau warnanya lebih baik warnanya sama kayak pink-pink, kalau nggak abu sama abu. Nanti ukurannya juga ada. Nanti di link saya kasih linknya. Di situ udah tersedia link untuk membeli si keranjang ini untuk yang asrama ya. Nah di sini juga ada kopernya. Nah kemudian spraynya juga. Nah untuk kandidat baru biasanya kita pinjamkan selama 1 minggu apa spray dari bahananya. Nah, biasanya kan harus beli sendiri nih kayak gini, warnanya lucu ya. Ada yang warna pink, ada yang warna abu, ada yang warna hijau. Dan kalau misalkan di Bahana itu harus nada. Lihat aja deh, spraynya, sarung bantalnya, selimutnya itu satu warna. Kalau mau pink, pink semuanya. Kalau mau abu, abu semuanya. Kalau mau hijau, hijau semuanya. Gitu. Nah, kalian hanya diperbolehkan membawa satu spray. Jadi kalau misalnya spraynya mau dicuci di laundry, silahkan pakai apa? Silahkan pakai spray dari Bahana aset yang punya kita. Kita hanya meminjamkan saja. Kalau sudah beres nih laundryan spraynya, baru kalian pakai lagi yang dari bahannya kalian laundry lagi, kalian simpan lagi ke gudang. Gitu. Kemudian kalau misalkan spray bahana hanya boleh untuk kandidat baru selama 1 minggu sama kandidat yang akan berangkat ke Jepang. Nggak mungkin kan berangkat ke Jepang kalian bawa-bawa spray buat apa? Di sana juga kan tersedia. Jadi disediakan oleh bahana. Gitu. Ini untuk kamarnya ada yang ingin ditanyakan, Minasang? Belum ya? Ingat di sini nggak boleh makan dan bawa cemilan ke kamar pun tidak boleh. Kalau mau ngemil silakan ngemilnya di luar, minasang di hall. Nanti saya akan lihatkan hallnya. Nah, ini dia, ya. Di kasurnya ini harus rapi-rapi banget kan ya? Memang harus seperti ini. Supaya apa? Supaya disiplin. Nanti di Jepang juga kan harus kayak gini. Waktu kalian making bed making, ya itulah. Pokoknya kan pasti si bed lansia itu harus kalian beresin kan persis kayak gini. Nanti ada aturannya. Nih, panah saya kelihatan nggak sih sebenarnya kursornya? Kelihatan. Kelihatan Sensei. Oke, Kelihatan nah, sensei. Kelihatan oke. Sensei. Thank you. Kelihatan sensei. Dari ujung sini sampai sini. Nah, sampai sini doang itu harus 20 cm. Ya, dari sini sampai sini harus 60 cm. Kalau tidak sesuai, biasanya suka saya bongkar. Saya lepas kasurnya. Bikin selimut ini yang susahnya. Kadang suka sebel tuh kan kalau saya tarik. Karena emang harus ukurannya seperti ini. Di Jepangnya juga sama. Nanti kan waktu bed making yang punya lansianya, beresin kasur lansianya itu harus seperti ini. Dan dari sini ke sini itu harus 45 derajat. Nah, minasang lihat bantalnya juga harus di tengah. Harus rapi dan bolongan bantalnya. Bisa di sini ada bolongan bantal. Nggak boleh ngadap ke sini. Tapi harus menghadap ke tembok. Gitu. Kecuali, nah, kalau ini gimana sih? Temboknya kan ada di sebelah sini. Yang sebelah sini nggak ada tembok. Harus hadap-hadapan. Jadi yang sebelah sini bolongnya sebelah sini. Kalau yang sebelah sini, nah bolongnya menghadap ke sini. Gitu. Nah, sedangkan kalau kayak gini nih kan, sampingnya tembok, nah si bolongan bantalnya itu harus menghadap ke tembok. Kalau nggak menghadap ke tembok, di gimana itu saya bongkar. Saya bongkar ininya, sarung bantalnya. Gitu. Nah, ini dia hallnya. Di hallnya kalian bisa makan-makan di sini. Buka karpet sebelah situ ada karpet ya sebenarnya kan buka di sini biasanya suka makan bareng-bareng. Ada galon juga, ada penanak nasi. Ini makanan kalian ditaruh di sini. Makanya nggak boleh nyimpan makan banyak-banyak minasan. Karena ya nanti banyak tikus, banyak kecoa, ya kan kalian sendiri nanti yang gak nyaman. Oke, lanjut ini dia toiletnya. Nah, biasanya kan kalau toilet di Indonesia itu selalu basah ya.
Tapi kalau di Bahana kita ngikutin ala Jepang. Di Bahana, toilet kalian itu tidak boleh basah, harus kering. Setelah beres dipakai, itu wajib dikeringkan. Makanya di sini Minasa lihat ada lap ya. Di sini ada lap, di sini ada wipernya juga buat buat cermin. Di dalam sini juga harusnya pakai wiper yang sama buat cermin. Kenapa? Supaya kering. Karena kalau misalnya di Jepang itu nggak ada budaya basah kayak kita. Mereka itu pasti kering. Apalagi nanti kalau kalian satu apartemen sama orang Jepang misalkan, satu apartemen sama orang yang lain gitu kan, misalnya sama orang Jepang ya. Itu pasti mereka juga akan kering gitu kan. Malu dong, masa sih orang Indonesia nggak diajarin gimana caranya kering gitu kan. Dan bahaya juga kalau misalkan licin ya, kalau misalkan basah. Ya itulah bisa licin, bisa jatuh atau gimana. Jadi kita mengupayakan persis seperti yang di Jepang, harus kering. Nah ini dia, ada lap-lapnya juga. Nah, lapnya juga ada aturannya Minasang. Si bolongannya menghadapnya itu harus ke kanan atau ke kiri, saya lupa. Pokoknya ada aturannya. Dan ada tempat-tempatnya. Yang pertama di bawah wastafel, di depan shower, di bawah toilet. Toiletnya juga sama ya. Ingat kalau di Bahana, si toiletnya harus kering juga. Setelah kalian pakai, itu wajib dikeringkan pakai tisu. Nah ini untuk toiletnya ya. Sini juga ada dua tempat sampah. Kalau tempat sampah yang besar ini yang biasa untuk buang-buang tisu kayak apa. Tapi kalau tempat sampah yang kecil ini itu biasanya untuk yang haid buat apa pembalut. Jadi pembalutnya kalian tutup atau dimasukkan ke kresek hitam, baru dimasukkan ke sampah yang warna pink itu. Gitu. Oke. Lanjut ini juga toiletnya. Nah ingat kalau misalkan di bahan itu si tisunya harus segitiga. Nggak boleh nggak segitiga, harus di segitiga. Misalkan kalian habis pakai nih, kalian balikin lagi ke segitiga. Dan toilet ini harus kering. Tuh lihat ya, nggak ada setetes pun air. Coba kalau di kita, pasti udah becek-becek kemana-mana. Nggak boleh. Satu tetes pun tidak boleh ada yang menetes ke bawah sini. Kalau nggak, saya suka marahin di grup. Saya suka foto, siapa ini yang terakhir kali. Saya lihat di CCTV. Saya suka suka langsung tag orangnya. Kamu terakhir kali, kamu yang basah berarti. Kayak gitu. Ya, di dalam sini juga sama ya. Jadi, kan ada sebelum bolongan kan ada tempat buat duduknya. Di sini juga harus kering, tidak boleh ada setetes pun. Bahkan di tempat tutupannya juga nggak boleh ada air setetes pun, harus kering. Ribet ya? Ya, memang seperti ini. Oke, nah ini juga ada suripa. Apa sih suripa tuh? Suripa itu adalah sepatu ala Jepang. Ya tahu lah ya, kalian sering lihat. Nah, jadi bahannya juga sama. Ketika kalian sore pagi-pagi, oke, pakai sepatu pantofel yang harus udah bersih banget, yang udah disemir. Nah, setelah itu kalian masuk kelas, itu diubah si sepatunya jadi suripa. Suripanya yang mana gini? Di sini nanti kalian ganti sepatunya pakai suripa. Nah, kalau kalian keluar-keluar, baru pakai yang sendal karet. Kalau kalian anak asrama ya biasanya ya, soalnya kalau misalkan anak asrama yang ngekos, ya udah kalau keluar pakai sepatu biasa lagi aja, pas sepatu pantofel aja. Cuman kalau misalkan soji itu baru pakai yang sepatu sendal karet. Makanya nanti kalian harus beli sendal karet juga untuk yang non asrama juga beli karena kalau soji di bawah, kalau kalian bersih-bersih di bawah ya di lantai satu itu harus pakai yang karet ini. Jadi bawa aja pribadi, disimpan di kos gitu. Ini juga ada gomi bako. Jadi ketika kalian buang sampah, itu ada yang kecil, ada yang sedang ukuran M, ada yang besar. Biasanya kalau besar itu udah gabungan dari yang lain. Dan di sini si sampahnya itu dipisah-pisah, minasang. Nah, kayak gini. Ada minuman kotak, ada plastik aluminium, ada botol plastik, botol kaca, banyak banget. Jadi kita ngikutin ala Jepang, minasang. Jadi dipisah-pisah si sampahnya. Tutup botolnya di mana, labelnya di mana, misalkan buang kreseknya di mana, itu beda-beda. Nah, ini juga, ini adalah sapu ya harus rapi, harus sesuai sama di sini kan udah ada nih Shinsitsu. Ya udah berarti si sapunya juga Shinsitsu. Misalkan ada Bikurasu nih, di Kurasu ya udah berarti harus disimpan di Kurasu kayak gitu. Nah, ini yang dulu di asrama 2 di Hagar mana karena kita sudah pindah, kita belum pasangnya kayak gini nih. Cuma nanti kita pasti akan pasang lagi si sapunya, kita gantung-gantung lagi, terus kita pasang-pasangin labelnya.
ya, karena kita baru pindah, kita belum serapiin lagi. Oke, tadi sudah yang ini. Nah, sebelum ke overview kelas, yang asrama ada yang ingin ditanyakan atau oke? Ada Sensei. Oke, pokoknya di asrama itu gak boleh makan dalam kamar. Kemudian di asrama juga gak ada masak-masak. Di asrama juga gak boleh ada yang nyuci, kecuali nyuci dalaman itu baru boleh. Gitu, ya banyak aturannya juga nanti ketika kalian sini aja kalian lihat aturannya. Nah, Sensei ini mau dia. tanya, Boleh, Bunda Sang. tadi kan untuk di kamarnya itu kayak harus senada, misalkan kalau kita bawa spray, sarung bantalnya gitu. Untuk selimutnya itu kita bawa sendiri juga. Betul. Biasanya ada yang satu Harus paket. sama. Betul. Oh, Cari oke aja oke. yang di Shopee. Saya juga dengar-dengar dari mereka. Ada Senzi, kita barengan belinya. Udah sepaket kok sama selimutnya gitu. Carinya yang sepaket Oh, sama selimutnya. Tapi kalau nggak ada baik pun, Sensei. ada juga yang nggak sepaket sih. Saya misah kok. Katanya ada juga. Ya udah bagus. Tapi kalau beda boleh Sensei atau tetap harus sama? Harus sama. Ada waktu itu yang beda, Harus sama. disuruh dipulangin sama saya. Dipaketin lagi ke Baik rumah. Sensei. Oke, ada lagi? Sudah cukup Sensei. Oke, kalau Dan dari yang lain? maaf, Hmm, mau bertanya, terkait boleh. sama ada aturan jamnya nggak sih? Kayak misalkan kita Oke. keluar. Betul, terima kasih Eva Sang. Yap, betul, ada aturannya. Aturannya, yaitu kalian boleh Sabtu Minggu keluar main. Misalkan Sabtu mau main dari pagi, dari subuh boleh. Maksimal sampai jam 5 sore. Jam 5 sore, kalian harus sudah ada di asrama, harus sudah ada di kamar. Kalau tidak, akan ada konsekuensinya. Gitu. Dan kalian ketika keluar juga harus izin. Masalah perizinan nanti akan saya ajarkan gimana, karena sedikit ribet juga, karena harus banyak foto. Ketika kalian berangkat juga harus foto. Nyampe tempat harus foto. Kalian mau berangkat ke Bahana harus foto, pas nyampe di Bahana harus foto. Kenapa? Ya karena kita harus tahu kalian kemana, sama siapanya, naik apanya, amit-amit kalau ada apa-apa di jalan, pasti kan ini salahnya siapa Bahana. Jadi dengan itu, dengan ketatnya itu kita tahu anaknya kemana, pergi sama siapa, naik apa, kemana, sampai jam berapa itu harus sudah ada. Nanti ya, ketika kalian udah masuk di Bahana, akan saya jelaskan di peraturan perizinannya. Nah, kalau sekarang nggak akan, kayaknya sejam lebih deh, 2 jam deh. Kalau ngomongin peraturan asrama tuh kayak, kalau misalkan Zoom doang nggak bisa. Ya intinya gitu ya pesan ya. Kalau misalkan di Bahana, boleh main Sabtu Minggu maksimal sampai jam 5 sore. Kemudian boleh nginep, misalkan saya mau ke kosan si A, mau nginep di kosan si A boleh, tapi dalam 1 bulan hanya boleh 2 kali menginap. Misalkan sensei, orang tua saya datang nih ke Bandung, boleh nggak saya nginap? Boleh, mau dari Jumat beres belajar juga boleh. Jadi misalkan Jumat malam, Minggu harus udah pulang. Nah, biasanya Minggu juga sama, maksimal dari jam 5 harus udah ada di asrama. Boleh. Misalkan saya pengen main hari Jumat, misalkan pengen pulang nih, pengen pulang kampung. Hari Jumat malam, Minggu, Minggu siang pulang, boleh. Gitu, asalkan dalam sebulan hanya boleh 2 kali. Kalau misalkan main, boleh. Mau misalkan nih, kalian kan setengah hari, jam 12 pulang dari jam 1 sampai jam 4 main, boleh. Silahkan. Di sini kan ada festival Citylink tuh deket. Boleh main, ya silahkan main. Terus jam 5 harus sudah ada di sini. Dan kemudian kalau misalkan perizinan yang harus foto, itu kalau misalkan lebih dari 1 kilometer. Kalau misalkan cuma ke warung belakang, kalau misalkan cuma apa ngemil-ngemil doang di gacoan, ngedekat ada gacoan, kan nggak lebih dari 1 kilometer itu nggak perlu izin juga nggak apa-apa. Pokoknya perizinan itu kalau misalkan lebih dari 1 kilometer. Oke, Eva Sang, Baik, cukup? Izin bertanya, Sensei. Boleh, apa? Kan tadi satu kamarnya tuh ada 8 orang ya kalau nggak salah. Mm-mm. Kenapa? Nah, dari 8 orang itu ada campuran dari kakak kelas angkatan 40 atau khusus buat Bandung angkatan 42? Enggak, kalian semua harus dicampur. Jadi satu kamar wajib ada seniornya. Karena kalau nggak ada, siapa yang ngajarin kalian nanti cara benerin selimut? Soalnya nanti dalam 1 minggu itu pasti kalian dibantu sama senpainya. Dibantuin gimana sih cara bed making, gimana sih cara pasang kerudung pun kadang ada yang ngomong baru 1 bulan sih dia bisa.
Karena emang harus sama senior, harus dibantu. Gitu. Sama lokernya juga sama, Minasang. Ih, lokernya ada fotonya nggak ya? Nggak ada ya? Oh ya, saya lupa. Pokoknya di lokernya, si baju di dalam loker juga sama ada aturannya, Minasang. Di loker ini, itu si bajunya wajib 20 cm. Dari yang tebal, sedang, tipis. Buku-bukunya juga sama, dari yang terkecil ke yang terbesar. Boleh nyimpen botol di dalam loker, tapi harus kosong. Gitu. Kecuali kalau udah pulang sekolah, gitu. Pulang sekolah. Pulang belajar, itu boleh ada airnya, karena kan pasti mau minum dalam kamar. Gitu. Pasti itu dibantuin saya, makanya kalian nggak mungkin 20 cm, bener nggak? Nggak mungkin. Pokoknya harus banget. Gitu, Muti Sang. Oke, makasih Sensei. Sama-sama. Ada lagi, Minasan? Seputar kamar, seputar asrama, seputar toilet. Aman ya? Oke, kalau aman kita langsung ke overview kelas. Kita lihat ini dia. Di sini ada hall. Nah, di hall ini kalian biasanya belajar. Nah, ini tuh si kursi-kursi ini namanya Manabi Hiroba. Di sini biasanya kalian sodang. Sodangnya pasti sama sensei, sama teman-teman belajar di sini. Misalkan kan bosan ya belajar di kelas, kan belajar di sini boleh. Belajar di sini, sodang sama sensei, ngobrol sama sensei, di sofa ini duduk-duduk boleh, terserah kalian. Gitu. Di sini ada galonnya tersedia juga. Jadi galon tidak hanya untuk anak asrama, tapi anak non asrama juga boleh ngambil galon, silahkan ngambil minum. Nah, nanti juga yang non asrama pasti bakal ada iuran. Iuran ini buat apa ya? Itu dia buat kebersihan kelas kalian. Kan dari kita juga pasti harus iuran. Kan kayak apa? Soklin, lantai kah? Setelah parfum ini itu kan dari uang iuran kayak kalian juga. Galon juga sama kan? Kan menikmati fasilitas minum ini ya dari uang kalian juga sebenarnya gitu. Nah, ini hallnya. Biasanya kalau ada event juga di sini ngampar karpet. Waktu itu kalau kalian lihat di Instagram kita ada buka bersama ya. Nah, di sini buka bersamanya. Buka bersama di sini gitu. Ini hallnya. Nah, di sini suripanya, suripah kalian. Kalau sepatu ditaruh di sini. Nah, ini suripahnya ini kosong karena lagi pada dipakai ya. Lagi pada dipakai di kelas. Gitu, suripahnya taruh sini yang rapi. Sepatu kalian juga harus rapi. Gitu. Hai, lanjut ini. Ya tadi ya si Manabi Hirobanya. Nah iya nih Manabi Hiroba nih ya kata saya kalau Osoji ini buku-bukunya satu-satu ini diambil sama kalian lapin satu-satu gitu. Terus kalian cek ada yang rusak atau enggak si bukunya. Di tempat belajar ada di dispenser, di sini ada mading buat gokaku. Gokaku yang lulus-lulus nih kalau misalkan kalian lulus GFT, lulus ujian SSW Kaigo, nanti kita pasang fotonya di sini kayak buat apresiasi. Gitu. Terus di sini toilet buat di lantai 2 di kelas ya sama aja kayak di lantai 3. Ada 2 toilet umum sama isinya juga kayak gini. Cuma kalau di lantai 3 ini ada sekat di sini untuk tirai kalian mandi sama ada shower. Kalau misalnya di lantai 2 ini nggak ada shower karena nggak mungkin anak non asrama mandi di sini kan. Anak yang ngekos mandi di sini nggak mungkin. Jangan ya nggak boleh. Jadi cuma ada toilet, tisu segitiga seperti biasa, pengharum. Di sini ada sampah yang nggak kelihatan sama wastafel sama cermin gitu. Eh, lanjut. Nah, ini adalah kelas praktek kalian, kelas Kaigo. Ya lengkap ya di sini. Di sini banyak banget komut sekokangnya. Di sini juga banyak peralatannya sampai baju-baju buat baju tidur buat lansia juga ada. Nih pure semuanya dari Jepang, minasan. Langsung dibawa dari Jepang. Ini juga sama ada salah satu yang dari Jepang juga biasanya hibahan dari panti yang kolaborasi sama kita. Gitu. Di sini juga dikasih ini alat-alat kaigonya, ini kelas kaigonya. Jadi kalian nanti belajar di sini, praktek juga di sini. Gitu. Ini ruangannya, ruangan kelas kaigo. Nah, ini ruangan kelas kalian. Nah, setiap kelas itu ada tema-temanya. Nah, contohnya ini adalah kelas Tsukimi. Nah, itu dari budaya Jepang juga. Nah, kalau belajar juga lihat ya, seragamnya rapi, name tag-nya rapi. Ini ada warna merah sama warna biru. Kalau warna merah itu dia non asrama, kalau biru dia anak asrama. Pokoknya harus rapi semuanya. Tapi putus harus ngelingkar gini. Tapi kalau misalkan kalian banyak kandidatnya, habis 40 itu baru barisnya kayak baris sekolah biasa, gak letter U gini. Kenapa saya harus letter U? Supaya senseinya bisa melihat semua wajah kalian, cara duduk kalian. Karena kalau misalkan berbaris kayak gini, berbaris gitu, kalian tuh suka ada yang cengengesan di belakang, duduknya nggak bener.
terus ya ngemil kah apa gitu kan. Kalau kayak gini semuanya kelihatan. Raut muka kalian, raut wajah kalian juga kelihatan. Gitu. Ini kelasnya. Nggak semua yang saya foto ya, hanya beberapa saja. Sudah sampai kelas ini. Apakah ada pertanyaan? Aman? Aman, Sensei, Sensei. Aman, izin Sensei. bertanya. Boleh. Kalau untuk name tag itu kita bikin sendiri atau dari bahanannya ya? Kalau untuk name tag ada dua, name tag yang lanyard sama name tag yang di dada ini kan. Dua-duanya dikasih dari kita. Cuman kalau kalian ngerusakin, kayak misalkan habis wudhu kena air, itu kalian sendiri yang bikin. Ya pokoknya kita cuma ngasih satu kali aja, satu kali seumur hidup kalian di sini. Selebihnya itu kalau misalkan ada kerusakan, ada robek segala macam itu kalian sendiri yang menggantikan. Kalian sendiri yang print, kalian sendiri yang gunting, kalian sendiri yang masang. Gitu, aman ya. Makanya jaga Terima baik-baik, oke? kasih Sensei. Oke, terima kasih kembali. Ada lagi minasan pertanyaan dari Jabu Deska? Oke, oke ya. Baik, lanjut ke overview kegiatan. Ada kegiatan apa aja sih di Bahana tuh? Ini semuanya nggak saya foto sih sebenarnya ya. Ini yang pertama. Nah, ini asrama satu, Minasang. Ini lagi Osoji. Tuh, Minasang lihat. Sampai si tangga-tangganya aja disapu. Bahkan harus disikat sebenarnya itu. Terus nih lihat tempat suripa, tempat sepatu juga disikat. Sampah-sampah dicuci, disikat juga. Wajib itu Minasang. Ini namanya Osoji. Nah, ini juga nih asrama dua kita yang dulu, Minasang. Sebelum kita pindah ke sekarang ke sini, ini asrama yang dulu. Nah, kalau dulu mah kayak gini ya, kayak Jepang banget, kayak old school gitu. Tuh, lihat ini kasur-kasurnya sampai diangkat-angkat. Semuanya disikat. Sampai karpet-karpet disikat. Satu-satu si kursi Citosenya dilap. Ini sampai ada yang nyikat batu, Minasang. Bayangkan. Pernah ada yang keluar karena Osojinya nyikat batu. Karena emang seperti itu kalau yang namanya Osoji. Benar-benar ngedetail Minasang. Apapun itu harus detail. Sampai batunya disikat juga sebenarnya. Kalau nyikat batu setahun sekali juga bisa sih ya. Cuma ini terlalu rajin. Jadi bagus. Nyikat sepatu. Nyikat sepatu nyikat batu. Terus ada yang bersihin sampah. Ngejemur suripa. Nih ada yang naik-naik. Kalau sekarang udah nggak boleh ya Minasang ya. Kalau naik-naik kayak gini mah nanti akan ada OB-nya sendiri. Kalau kayak gitu. Nah, terus ada yang nyikat WC juga sampai ke atas-atas. Ya gitu, Minasang. Ini namanya Osoji atau bersih-bersih besar. Sampai sini dari Osoji ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Atau udah oke? Udah ngerti? Oh, ini Osoji itu. Kayak aman berarti ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tes fisik kalian. Nah, makanya tadi saya bilang ya, kalau misalkan kalian ketika ke sini harus punya atau harus bawa matras, matras yang pink atau matras yang warna biru. Kalau pink untuk perempuan, kalau yang warna biru untuk laki-laki. Nah, seperti ini nanti kita akan tes fisik langsung sama tentaranya, langsung sama Edi Sensei. Akan dipantau juga sama wali kelas masing-masing, sama semua sensei tachi yang ada di sini. Seru kan? Ada Tairyoku Testo segala, ada tes fisik, ada bungkasai, banyak aktivitasnya. Sampai Tairyoku tes, sampai olahraga ini ada yang ingin tanyakan? Aman? Oke? Aman, Sensei. Izin bertanya, Sensei. Boleh. Untuk matrasnya itu dibawa dari rumah atau beli di situ ya? Bawa dari rumah, Harimasa. Jadi kalian harus bawa sendiri dari rumah, beli matrasnya, baru nanti kita simpan di sini. Kalau yang asrama, kalau non asrama silakan bawa ke kosan. Gitu, aman? Aman ya? Oke, kita lanjut. Nah, active learning. Nah, kok di Bahana ini kita
belajarnya itu pakai active learning. Active learning itu apa sih? Active learning itu kalian sebenarnya belajar itu mandiri, belajar itu nggak harus disuruh, belajar itu kalian yang harus aktif. Jadi bukan sensei yang aktif, bukan sensei yang ceramah, tapi kalian yang harusnya banyak berbicara, kalian yang harusnya banyak ngomong seperti itu. Nah, ini namanya active learning. Nah, nanti ketika di kelas juga active learning. Contohnya, waktu nanti kalian belajar kan akan dikelompokkan. Setiap kelompok harus presentasi tentang materi yang sedang dipelajari hari ini. Karena H-1 sebelum belajar, contohnya hari Senin mau belajar bab 1, hari Minggunya kan sudah belajar bab 1. Jadi waktu hari Seninnya, kalian itu langsung nih baca-baca, langsung hapyo. Hapyo itu apa? Presentasi bab 1. Nah, hari Selasa bab 2, berarti nanti hari Senin malamnya kalian belajar bab 2. Ketika nanti besoknya langsung presentasi. Jadi kalian ngulang, kalau ada yang salah, senseinya langsung ngebenerin. Nah, fungsinya sensei di sini itu menjadi coach kalian. Jadi bukan hanya guru, bukan hanya ceramah, terus kayak biasanya kalian sekolah sama kuliah ceramah terus kan ya. Nah, tapi kalau misalnya di Bahana itu, Bu, senseinya pasti akan memantau sebagai coach. Ini anaknya udah bener belum belajarnya? Ini kanjinya urutannya bener gak sih anaknya? Ini mereka udah bener belum sih ngomong bahasa Jepangnya? Seperti itu. Oke? Aman ya? Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai active learning? Nah, ini contohnya kalian lagi sodang. Nah, ini termasuk salah satu sodang itu active learning ya. Kemudian, nah ini juga belajarnya juga ya. Ini waktu di asrama 2, minasang sebelum kita pindah ke sini. Waktu ini juga termasuk active learning, banyak gamesnya juga, kaliannya aktif, kaliannya belajar, nyari materi sendiri, apalagi sekarang kan udah canggih ya, ada ChatGPT, ada Google Translate, ada Coinchat yang lain-lain gitu, ada AI, Gemini, kayak Meta AI, banyak banget, jadi kalian bisa tanya ke mereka. Tapi bukan berarti sekarang AI itu harus dipakai, misalkan, tolong terjemahkan ini, tolong bikin kalimat ini, enggak. Kalian bikin dulu, baru kalian tanya nanti ke AI-nya, bener nggak sih bunponya, bener nggak sih kanjinya, itu yang harus saya tanya. Jadi bukan berarti si AI itu jadi apa ya, bukan jadi mereka yang pintar, harusnya kalian yang pintar gitu ya. Caranya itu kalian bikin sendiri, nanti kan kalian tanyalah kayak udah bener atau belum gitu ya. Jangan sampai kalian bergantung dengan AI, tapi biarkan AI menjadi asisten kalian gitu. Termasuk active learning juga itu ya. Ini juga termasuk active learning. Nah, ini juga belajar malam. Kalau misalkan dulu di Bahana itu ada belajar malam. Ya, termasuk kalian juga. Kalau belajar itu nggak boleh di dalam kamar. Kalau misalkan belajar harus turun ke lantai 2 ke kelas. Kenapa? Karena kalau misalkan di kamar kalian malah rebahan, malah scroll TikTok, malah ngegosip, malah nanti jadi nggak bener, malah tidur ketiduran. Nah, jadi sering terjadi. Makanya di Bahana udah nggak boleh belajar di dalam kamar. Jadi kalau belajar itu harus di kelas. Nah, ini dia sampai sini ada peraturan umum ya. Nah, peraturan yang selebihnya sebenarnya ada, tapi dalam satu buku. Nanti saya kasih ketika kalian ada di sini. Ya, ini peraturan umumnya dua aja. Yang pertama wajib menggunakan pakaian yang sopan, tentu saja. Karena nanti kalian itu di asrama bahkan ngegabung sama laki-laki juga. Cuma laki-laki nanti kamarnya di paling ujung, jauh dari kalian. Ya, itu harus pakai pakaian yang sopan. Apalagi untuk kalian yang berkerudung, itu wajib pakai kerudung juga. Tapi terserah kalian sih ya. Kadang ada kadet yang di sekolahnya atau di kelasnya pakai kerudung, di luarnya enggak. Itu terserah kalian. Yang penting harus pakai pakaian yang sopan. Nggak boleh pakai tank top doang keluar kamar, nggak boleh pakai short doang keluar kamar, nggak boleh pakai hot pants doang, itu nggak boleh. Harus pakai pakaian yang tertutup. Baju tidur juga harus yang panjang. Nah, ketika soji juga nggak boleh pakai baju tidur. Kalau mau soji harus ganti pakai baju buat bersih-bersih kayak kaos atau training gitu ya, yang gampang buat beraktivitas. Celana jeans juga nggak boleh. Kemudian dilarang menyimpan makanan dan makanan. Oh iya, menyimpan makanan dan makan di dalam kamar juga nggak boleh. Jadi kalau makanan tadi kan udah ada tempatnya ya di box itu, silakan taruh aja di situ. Makanya Mirasa nggak boleh bawa banyak-banyak makanan karena di sini juga ada warung kok. Di belakang juga makanannya murah-murah, 3 lauk cuma 12.000 sama nasi lagi. Pokoknya di sini deket warung banyak, mall dekat juga. Jadi kalian bisa beli aja di sini. Jadi nggak usah kayak panic buying beli opium sekardus pernah ada tuh yang kayak gitu tapi nggak usah binasa
Soalnya kita tengah foto juga kok, bukan di pelosok ya. Dilarang merokok dan minum minuman keras, jelas ini ya. Bagi yang merokok, itu tolong ditahan dulu selama kalian pelatihan. Karena kenapa? Karena nanti di bahana itu ada yang namanya MCU ya. Apalagi nih kalau mau ke Jepang juga harus ada MCU lagi 2 kali. Nanti dilihat tuh paru-paru kalian. Kalau misalnya merokok, itu pasti akan berpengaruh. Apalagi kalau kalian ini perawat lansia, itu akan berpengaruh kalau misalkan kalian merokok. Dan minum minuman keras juga sama ya. Semoga yang di sini Zoom juga tidak ada yang minum minuman keras. Karena sangat-sangat dilarang untuk minum minuman keras. Kemudian dilarang menggunakan bahasa daerah. Nah ini dia, kenapa sih nggak boleh pakai bahasa daerah? Karena yang tadi saya sudah bicarakan, kalian itu kan datang dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, ada yang dari Sumatera juga, ada yang dari Papua juga. Itu kan pasti bahasanya beda-beda. Nah, kalau kalian menggunakan bahasa daerah, pasti kalian itu nanti berkubu-kubu. Ada yang sama Sunda sama bahasa Sunda dari Jawa Barat, ada yang bahasa Jawa sama bahasa Jawa, ya kan? Kalau misalkan ada yang dari Papua pakai bahasa Papua, nah itu pernah terjadi. Makanya kalau misalnya di Bahana, kalau kalian nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jepang. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Jepang, pakai bahasa Inggris. Kalau kalian bisa. Gitu. Ya, ketika kalian menggunakan bahasa atau berbicara dengan teman-temannya, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, dilarang menggunakan bahasa daerah. Makanya di Bahana juga ketika memanggil senior atau memanggil teman itu pakainya kak, bukan mbak, bukan teteh, ya, tapi pakainya kak. Kenapa? Pakai bahasa Indonesia supaya tidak ada berkubu-kubu antara suku Sunda, Jawa dan seperti itu. Oke. Kemudian kalau di Bahana ini dilarang makan makanan yang pedas. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti kalian makan makanan yang pedas, pasti kalian akan sakit perut, ya kan? Pasti nanti kalian nggak akan masuk ke kelas. Sayang waktunya kalau kalian nggak akan masuk ke kelas, ilmunya nggak dapet, absennya juga jadi nol, ya kan? Pokoknya nggak boleh makan makanan yang pedas selama kalian berada di Bahana. Boleh, tapi sedikit aja, jangan terlalu banyak ya. Kemudian, wajib menjaga pergaulan dan sikap bermartabat. Nah, ini dia. Kalau misalkan berteman, sewajarnya aja. Apalagi antara laki-laki dan perempuan. Jangan sampai kalian berteman sampai pegangan tangan. Jangan sampai kalian waktu temenan sampai rangkul-rangkulan. Jangan sampai temenan sampai pegang-pegang kepala segala macam. Enggak. Jaga pergaulan kalian ya, karena dari uh, small gesture doang juga itu pasti akan menjadi big gesture, ya kan? Jangan cuman ke laki-laki, ke perempuan pun sama. Kita harus jaga batasan. Kenapa? Karena juga kita tidak tahu ya, apakah perempuan dengan perempuan itu, misalkan teman kalian ya LGBT atau gimana, kita nggak tahu ya. Pokoknya jaga pergaulan ya. Nggak boleh terlalu deket. Boleh dekat, cuman jangan sampai kayak peluk-pelukan, cium-cium pipi sama teman perempuan juga ya. Pokoknya harus jaga pergaulan antara sesama perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Kemudian dilarang menggunakan perhiasan dan berjanggut atau kumis untuk yang laki-laki. Kenapa sih saya nggak boleh pakai perhiasan? Ya karena kan kalian akan merawat lansia kan pakai cincin seperti saya di contohnya ya. Cincinnya besar-besar. Nanti kalau ke gesek ke kulit lansianya bakalan luka. Ya kan? Kalau misalkan nanti luka, siapa yang salah? Kalian yang akan disalahin. Terus kalau misalkan kalian pakai anting, nanti ketarik-tarik antingnya. Kalau pakai kalung, apalagi pakai kalung, takut ketarik-tarik nanti kalungnya. Sayang emasnya kan udah bergram-gram beli, nanti malah jadi hilang, malah jadi bikin bahaya untuk orang lain, termasuk ketika di Bahana. Jadi kalian sudah terbiasa dari Bahana di sini sudah tidak menggunakan perhiasan. Boleh pakai perhiasan ketika kalian main keluar. Nah, itu baru kalian pakai perhiasan, silahkan. Dan untuk laki-laki juga dilarang berjanggut dan berkumis. Supaya apa? Supaya rapih kelihatannya, supaya terlihat lebih muda dan lebih bersih. Oke? Nah, sampai peraturan umum ini, apakah ada pertanyaan dari Minasang? Man? Sensei. Oke, kita lanjut. Panjang ya. Udah beres. Hai Minasang. Arigatou gozaimashita. Sudah beres akhirnya ya udah 1 jam lebih, sudah mau jam 12. Dari Minasang sini. Dari tadi apakah ada pertanyaan?
Daijoubu desu ka? Oke. Kalau oke, saya disclaimer lagi, sekali lagi. Untuk yang asrama, perempuan hanya boleh 8 orang. Silahkan, karena tadi saya lihat. Yang, Maaf, suara sensei putus-putus. oh gitu. Sebentar ya. Supimaseng, apakah suara saya terdengar sekarang? Terdengar sensei. Terdengar sensei. Oke, saya mau disclaimer lagi ya, karena di sini saya lihat di grup itu yang rencana untuk asrama ada 14 orang. Nah, tapi karena untuk perempuannya hanya bisa 8 orang, silakan kalian cepet-cepetan kalian word untuk segera bayar. Yang duluan bayar itu yang akan masuk asrama. Kalau misalkan sudah tutup kuotanya, sudah habis, silakan kalian mencari kosan dari sekarang. Karena tanggal 30 kita udah mulai masuk ke sini. Oke? Dan juga disclaimer, oh iya, saya ini belum ngasih tahu ini ya, seragam bahana. Terlihat, Minasan? Lihat sensei. Nah, ini ada seragam kandidat. Kita bisa lihat di sini untuk perempuannya. Nah, ini adalah seragamnya. Nanti kita hanya memberikan face yang warna merah ini. Jadi kalian harus udah siap baju warna putih. Mau itu yang berkerudung atau yang tidak berkerudung, itu wajib lengan panjang. Laki-laki juga sama wajib lengan panjang. Dan harus yang ada kerahnya. Dan yang harus benar-benar baju kemeja ya. Jangan sampai baju main yang ada rumbai-rumbainya di sini gitu. Enggak. Jangan. Pokoknya harus kemeja putih. Kemudian pakai rok putih juga rok putih rok hitam. Nah ini tuh hari Senin sampai hari Selasa. Nah untuk perempuan kerudungnya harus kerudung warna merah. Nah untuk perempuan yang tidak berkerudung itu harus dicepol. Pokoknya harus clean banget si rambutnya dikebelakangin nanti di belakang itu dicepol. Minasang. Nah kalau bisa yang non kerudung atau yang tidak dikerudung itu di spray supaya nanti si baby baby rambutnya itu nggak naik-naik ke atas. Jadi harus udah rapih banget. Yang Minasa pernah lihat lah ya yang pramugari, mbak-mbak yang di bioskop tuh rapi banget ya. Karena kan pakai spray, minasan juga yang tidak berkerudung harus seperti itu. Kemudian untuk hari Rabunya, oh ini laki-lakinya juga ada. Nah kan di situ ada laki-laki ya. Nanti bisa kalian jelaskan ke Hamzah dan Romi. Nah kalau laki-laki juga sama, celana harus hitam, baju kemeja harus warna putih yang panjang. Kemudian harus pakai dasi. Nah dasinya ini boleh warna hitam, tapi tidak dianjurkan warna hitam, tapi dianjurkannya warna merah. Kenapa? Kalau hitam itu untuk berduka sih sebenarnya minasan. Jadi lebih baik warna merah. Kemudian untuk perempuannya di hari Rabu. Nah, untuk hari Rabu itu wajib pakai celana minasan, pakai celana hitam. Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba kalian nggak ada celana hitam, itu sih adanya rok hitam ya udah nggak apa-apa. Cuman lebih baik celana hitam. Kenapa? Karena nanti hari Rabu waktu corenya sama Edi Sensei itu biasanya ada PBB, ada baris berbaris. Kalau pakai rok kan nggak enak ya. Jadi lebih baik pakai celana. Minasang kalau pakai celana kalian bisa lebih leluasa. Mau ada baris berbaris, mau ada tiba-tiba ngapain juga kan ya. Ada gerak cepat segala macam. Oh ya ada gerak cepat juga. Cara berbaris yang cepat gimana itu kan lebih baik pakai celana daripada pakai rok. Bajunya itu karena dari bahan nanti. Nah, untuk yang perempuan, karena nanti si bajunya pendek, polonya, itu yang perempuan wajib pakai mangset lagi buat yang panjang. Mangset yang panjang warna hitam. Biar sama kayak celananya. Nah, untuk kerudungnya itu pakai kerudung abu. Untuk yang perempuan. Ini hari Rabu.
Untuk laki-lakinya juga sama. Celana warna hitam, bajunya baju polo. Kemudian untuk hari Kamisnya ini baju bebas, minasan. Jadi terserah kalian mau pakai baju apa, tapi asalkan baju yang sopan, kemeja berkerah. Kemudian untuk bawahnya boleh pakai rok atau pakai celana, asalkan warna hitam. Kemudian kerudungnya juga nggak harus warna hitam, kerudungnya bebas minasang mau warna pink, mau warna merah, terserah kalian. Pokoknya kalau hari Kamis itu baju bebas, asalkan masih sopan dan kerudungnya harus diikat nih. Kalau kalian lihat ya dari tadi, kerudungnya itu pasti ikat dan ikatannya juga ada caranya. Nanti kalian diajarkan oleh senior kalian di sini. Laki-laki juga sama ya, bajunya bebas. Nah, untuk hari Jumat, ini kita pakai batik. Minasang batiknya bebas, silakan bawa dari rumah, asalkan batiknya sopan dan tidak membentuk body kalian gitu. Jadi nggak terlalu ngetat. Tapi pakainya yang gombrang nih kayak gini ya. Batiknya yang gombrang aja. Kemudian boleh pakai yang pendek, tapi saya tidak terlalu menganjurkan. Lebih baik pakainya yang batik panjang. Mau itu yang di kerudung sama yang nggak di kerudungnya. Pakai batiknya lengan panjang. Terus untuk kerudungnya bebas, warnanya apa saja, tapi dianjurkan warna hitam dan celana sama roknya juga warna hitam. Laki-laki juga sama, seperti biasa batik sama celana hitam. Seperti itu. Minasam. Aman ya untuk seragam ya. Sampai sini dari seragam ada yang ingin ditanyakan? Dari Ibu Deska? Dan Aman ya? maaf, untuk yang seragam bebas yang bawa dari rumah itu harus berkerah atau blus biasa? Sebenarnya lebih dianjurkan yang berkerah, tapi tidak apa-apa kalau tidak ada. Itu Baik, jangan Sensei, terlalu terima kasih. memaksakan. Baik, ada lagi yang lain? Aman? Oke, sepertinya aman nih, tidak ada pertanyaan. Namun kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung WA atau chat ke saya ya, ada di grup soalnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan on cam. Kita foto bersama. Saya sudah hidup recordingnya. Bentar.